Apa sih fidusia itu? Dan bagaimana Polri melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia? Pengertian fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Contohnya adalah ketika seseorang membeli kendaraan bermotor secara kredit, maka pihak pemberi kredit yang membeli ke dealer merupakan pemilik dari kendaraan bermotor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan pada pembeli dalam bentuk BPKB, selama Anda belum melunasi kredit tersebut, maka kendaraan bermotor masih menjadi milik pemberi kredit. Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia disebut pemberi fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Eksekusi jaminan fidusia adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menjual barang yang menjadi jaminan fidusia, baik di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Apabila pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan. Apabila berpotensi menimbulkan keributan antara penerima dan pemberi fidusia, maka penerima fidusia dapat mengajukan permohonan untuk pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polri. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan ada permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Permohonan dapat diajukan oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya dengan melampirkan surat kuasa. Pengajuan permohonan pengaman eksekusi melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang telah diberikan sebanyak 2 kali yang dibuktikan dengan tanda terima, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Jika penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, maka harus melampirkan perjanjian kerjasama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Selanjutnya, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum Polda atau Kasikum Polres untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan. Dilanjutkan dengan pemberian saran tertulis kepada Kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi. Jika dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Jika tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya. Jika memenuhi syarat, Kapolda atau Kapolres memerintahkan Karo Ops Polda atau Kabak Ops Polres untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Pelaksanaan pengamanan eksekusi akan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan yang meliputi penyusunan perencanaan antara lain, membuat perkiraan intelijen, dan menyusun rencana pengamanan eksekusi. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi antara satuan kerja terkait di Polda atau Polres. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dimulai dengan tahap persiapan pelaksanaan yang meliputi pengecekan jumlah kekuatan real personel dan peralatan pengamanan, memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi, menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi, pembagian tugas personel pengamanan, dan pergeseran pasukan. Dilanjutkan dengan tahap tindakan antara lain, melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi, melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi, melindungi pelaksana tereksekusi dan atau pemohon tereksekusi dan masyarakat yang ada di lokasi, mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi, serta mengamankan dan mengawasi benda dan atau barang yang akan dieksekusi. Personel melaksanakan pengamanan secara pasif jika pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar.
Namun, jika terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif dengan cara mengamankan dan atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum. Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya. Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi. Serta melokalisir dan atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi. Jika perlawanan menjadi tidak terkendali dan dapat membahayakan anggota, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali massa atau Brimob Polri. Jika termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut. Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan, dan apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, maka personel Polri dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut, dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tahapan yang terakhir adalah tahap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi pengamanan. Setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggung jawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis yang disampaikan kepada Karo Ops dengan tembusan Kapolda untuk tingkat Polda dan Kabak Ops dengan tembusan Kapolres untuk tingkat Polres. Dengan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh Polri, diharapkan eksekusi jaminan fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima dan pemberi jaminan fidusia, sehingga tidak ada lagi kekerasan serta intimidasi kepada pemberi jaminan fidusia. Dan bagi penerima jaminan fidusia sendiri akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum dalam melaksanakan eksekusi.